Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Mus Channel. Dan di video kali ini bintang tamunya luar biasa. Ada Gus Jazil, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Kang Mus. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi rute saya itu santri jadi politisi habis jadi kiai. Kebalik ya? Iya. Bukan dari santri ke kiai baru jadi politisi. Iya enggak. Jadi santri dulu, politisi, nanti jadi kiai. Ngomong-ngomong kiai ini. Kiai jadi ulama di, itu. Iya, di Indonesia biasa disebut juga ulama, ada majelisnya, bahkan di yang resmi ya di negara kita ini ada Majelis Ulama Indonesia yang sekarang kabarnya mau dibubarkan. Menurut Gus Jazil gimana tuh? Ya memang ini ada tamparan lah buat NU ya. Karena ternyata ada pengurusnya gitu yang dicokok oleh Densus karena terpapar isu terorisme atau radikalisme. Nah, kalau untuk pembubaran menurut saya terlalu berlebihan. Jadi ya kalau memang itu penyakitnya ya diambil aja penyakitnya. Tetapi sekaligus menjadi koreksi gitu, kepada MUI, khususnya ketika menyusun kepengurusan atau di dalamnya atau mereka yang menjadi pengurus itu juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, memiliki pemahaman dan wawasan kebangsaan yang kuat. Jadi tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi pemahaman kebangsaan juga kuat. Sehingga apa? Ya nggak terpapar. Kalau hubul watan minal iman, mesti nggak terpapar tuh. Ya. Jadi kalau kenapa dia terpapar? Karena imannya nggak kuat. Terus kan banyak juga fenomena apa ya? Sekarang tuh saya melihat juga antara kepengurusan MUI di daerah dengan pusat tuh sering nggak sinkron, Gus. Kayak misalnya di Sumbar dengan pusat beda, di DKI dengan. Nah itu sebenarnya gimana? Struktur di pusat dengan daerah-daerah itu memang nggak ada aturan apa namanya intinya yang jadi pegangan bahwa MUI semuanya ya ini pegangannya gitu. Ya MUI itu kan sebenarnya perkumpulan. Kalau kita lihat sejarahnya malah LSM. Lalu itu lembaga swadaya masyarakat dibangun dari tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang ada. Tapi lambat laun kok kelihatannya menjadi institusi negara, bukan? Memang MUI itu menerima bantuan dari APBN, iya. LSM yang lain juga terima, tetapi kok kelihatannya MUI itu dianggap institusi negara, bukan? Sampai sekarang belum dia bukan, ini, dia bukan departemen kan? Bukan kementerian dan lembaga. Tidak di bawah Kemenak atau apa gitu. Dia di bawah Kemenak, tapi dia kan bukan departemen agama. Dan dia institusi, ya sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah itu. Ormas. LSM. Kumpulan di situ Muhammadiyahnya ada, NU-nya ada. Iya LSM. Jadi ya kayak KNPI. Organisasi ulama disebutnya Majelis Ulama. Tapi apakah dia lembaga negara? Enggak. Tetapi memang menerima berfungsi. APBN juga. Ya, menerima APBN. Tapi memang MUI itu berfungsi untuk membantu negara. Membantu pemerintahan khususnya di bidang-bidang agama. Memang itu fungsinya. Jadi bukan malah berfungsi ngerogoti negara atau melawan negara, ya enggak gitu. Atau jualan negara juga enggak. Nah, itu fungsinya. Jadi sebenarnya kalau dibaca dari kelembagaannya ya LSM lah. Kalau nggak ormas ya LSM. Nah kesannya kan ada kata Indonesia di belakang, itu seperti institusi yang negara. Enggak. Jadi seandainya dibubarin ya
Ya mudah alasan saja sebenarnya ya. ya buat lagi lah. Nggak, maksudnya karena tidak di bawah kementerian atau apa sih? Ya kalau bubar kan bisa bubar. Kalau dia mau dibubarin, siapa yang mau membubarin? Yang mau membubarin itu siapa? Atas dasar apa? Kan nggak bisa. Negara yang membubarin. Hanya gara-gara satu oknum yang ketangkep tadi. Enggak, ini prosedur pembubarannya juga nggak jelas. Apa yang siapa yang mau membubarin? Yang memiliki kewenangan untuk membukukan MUI ya memang negara. Iya. Tapi atas dasar apa? Nah, ini loh, kan kita lihat kemarin ada namanya HTI itu dikeluarkan oleh negara. Ya. Iya kan? Ya sama, kalau dia bikin lagi itu bisa dengan nama yang lain tentu ya, dengan platform yang lain. Nah, kalau MUI dibubarin kan bisa dibentuk lagi. Maksud saya misalnya. Kumpulan lagi. Bukan itu yang menjadi substansinya. Itu substansinya bagaimana para ulama Indonesia ini, apakah yang tergabung di MUI atau tidak tergabung di MUI, itu memiliki komitmen yang sama, visi yang sama untuk memperbaiki bangsa, untuk memajukan bangsa. Itu yang penting. Kalau institusi kan kapanpun bisa dirubah. Ya. Nah terus kalau dibubarin mau apa? Atau tetap mau apa? Kan seperti itu. Ya. Jadi menurut saya orang yang berpikir membubarkan itu menurut saya dangkal cara berpikirnya. Apalagi kalau dikait-kaitkan ini kan dibentuk oleh Orde Baru. Ya nggak itulah. Bahwa MUI harus diperbaiki itu iya. Itu. Tapi kalau ada juga yang salah satu pengurus MUI yang kepengurusan MUI maksudnya yang tiba-tiba ingin mendirikan seperti buzzer segala macam. Itu gimana Gus? Ya itu sudah tidak tugasnya ulama. Menyalahi kalau menurut Gus. Ya ibaratnya gini, dia petani tapi kerjanya di pantai. Itu nyambutnya namanya nelayan gitu. Iya. Nah, dia ulama tapi kerjanya ngintipin siber gitu kan berarti. Iya. Apa itu? Apa intelijen apa itu? Itu di cyber. Apa? Jadi intel ya. Iya, jadi intel atau mata-mata itu. Atau jadi apa? Bukan fungsinya itu ya ulama itu memberikan keteladanan, memberikan nasihat gitu. Bukan ngintip-ngintip. Itu bukan kerjaan ulama ngintip-ngintip itu. Tapi selama ini kan gini juga Gus, saya masih bingung tadi kalau memang itu dikatakan hanya sekedar LSM atau ormas gitu ya. Selama ini asal mengeluarkan fatwa atau segala macam dipakai oleh negara Gus. Iya, memang tugasnya itu memberikan nasihat kepada negara yang memang. Tetapi institusinya bukan institusi kementerian atau lembaga negara. Terus satu lagi. Kalau saya tanya, Muhammadiyah lembaga negara nggak? Bukan. NU? Bukan. Okay. Kalau membuat fatwa hilal diikuti sama pengikutnya. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Jadi kenapa harus MUI gitu Gus? Maksud saya kayak misalnya sertifikasi halal gitu. Negara membutuhkan semacam asosiasi itu ya MUI lah. Ya kalau kayak sertifikasi halal mungkin kan bisa dari Kemenak atau dari apa gitu Gus. Ya, kenapa harus dari MUI? Ya negara yang Kan mungkin kalau misalnya MUI itu sejajar dengan NU dengan Muhammadiyah, NU Muhammadiyah bisa ngeluarin sertifikat halal dong? bisa. Kalau negara mau mengizinkan kan bisa. Memang bisa. Selama ini kita juga berjuang agar NU Muhammadiyah juga bisa mengeluarkan sertifikat halal. Sebab pertanyaannya kalau MUI bisa mengeluarkan, kenapa NU tidak bisa? Kenapa Muhammadiyah tidak bisa? Toh sama posisinya. Apa bedanya? Nah itu kenapa nggak di apa namanya diatur di satu lembaga aja gitu Gus. Kayak misalnya benar-benar di bawah Kementerian Agama udah titik gitu, nggak ada ormas-ormas yang mengeluarkan sertifikasi halal segala macam gitu. Ya, kecuali fatwa-fatwa tadi memang diperlukan dari beberapa ormas gitu. Ya mestinya begitu. Makanya kan sedang diatur juga soal sertifikasi halal ya. Badan itu sudah dibahas di parlemen. Dibahas undang-undang itu. Karena apa? Karena ini butuh pelibatan bukan hanya MUI ya. Ya itu institusi resmi negara gitu ya, memang ditunjuk.
MUI juga resmi, tapi kan maksud saya MUI itu sama posisinya dengan ormas-ormas yang lain. Apa bedanya? Yang membedakan itu di MUI itu memang terdiri dari unsur-unsur ormas, pengurusnya ya. Pengurusnya gitu. Itu aja bedakan. Apakah sekarang pertanyaannya, kalau ada forum komunikasi atau majelis yang juga terdiri dari berbagai ormas, itu disebutnya MUI bukan? Bukan. Iya ya kan? Itu kan bisa aja buat MUI. Banyak sebenarnya itu. Nah, maksud saya MUI yang ada kita jaga, kita rawat supaya sesuai dengan orientasi keulamaan Indonesia. Kalau enggak nanti ada yang bikin tandingan MUI. Makin banyak tandingan, bukan cuma partai. Kan berat kalau itu. Iya, makanya jangan sampai gitu seperti itu. Karena apa? Kan ini organisasi yang mencitrakan ulama. Iya, benar. Tidak boleh di situ ada Dan kesan. sebenarnya itu MUI sendiri mewakili nggak sih, Gus? Dengan kata-kata ulama tadi, mewakili nggak sih sebenarnya? Ya, di kepengurusan itu sendiri gitu. Ya kan di kepengurusan saya nggak tahu itu. Kan nggak ada seleksi apakah yang menjadi pengurus MUI itu mesti ulama. Iya. Nggak ada. Itu dari utusan ormas-ormas Islam gitu ya. Apakah yang diutus itu ulama? Ya, tergantung ormasnya berarti. Tergantung ormasnya gitu. Atau apa kriteria keulamaan? Itu yang menurut saya penting. Jadi orang yang menjadi pengurus MUI itu punya standar moral, ilmu, etika, ulama. Ya diuji aja kalau ada timnya. Ya karena bukan lembaga tadi, jadi susah, nggak bisa di ini ya Gus ya. Nggak bisa ya sekarang contoh ya, ini ada yang terpapar radikalisme. Ya. Anggota komisi fatwa. Ya. Nah, pertanyaannya, orang masuk komisi fatwa MUI, namanya memberikan fatwa, itu kan punya kompetensi. Ya, benar. Nah sekarang apakah orang atau pengurus yang masuk di komisi fatwa MUI itu punya kompetensi dia menjadi pemberi fatwa atau ahli fatwa? Tapi alasan MUI kan yang bersangkutan udah nggak aktif. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak. Saya hanya bertanya itu. Maksud saya, apakah semua yang ada di anggota komisi fatwa MUI itu punya kompetensi dia menjadi mufti? Sebutannya mufti itu. Ya. Mufti MUI itu. Siapa dia itu? Orang menjadi mufti itu pura dia ahli bahasa, ahli hukum, ahli bahasa Arab, ahli Al-Quran, ahli usul fikih, ahli hadis. Sebanyak itu ilmu yang harus dimiliki untuk menjadi mufti. Karena dia yang menentukan keputusan itu biasanya. Ya iya. Punya seperangkat haram dan lain-lain. Punya seperangkat ilmu untuk disebut sebagai mufti. Itu setingkat hakim di bidang, kalau hakim di pengadilan, di sosial namanya mufti, pemberi fatwa. Nah, ini anggota komisi fatwa loh. Coba dicek satu-satu siapa di situ, terus bisa dilihat, kan bisa dilihat track record pendidikannya ya, keilmuannya, karya-karyanya, dedikasinya kan bisa. Kalau hanya sekedar titip nama ya semuanya bisa. Kamus termasuk juga bisa. Bisa asal direkomendasi oleh ormas, ya mestinya bisa siapapun kalau itu. Ya kalau aturannya seperti itu ya nggak salah itu, tapi menurut saya karena mengatasnamakan fatwa itu, mufti, komisi fatwa, nah itu dia harus punya seperangkat ilmu. Nah kalau nggak punya ilmu kok suruh mengeluarkan fatwa, pasti salah itu. Jadi pada intinya Gus Jazil nggak setuju kalau MUI dibubarin ya. Oh jangan tapi sampai. Di lembaga yang sudah ada dibenerin, disesuaikan keanggotaannya. Jadi kalau ormas mengirim pengurus untuk menjadi pengurus MUI, itu harus ada dulu tim yang
memang mengetahui kompetensi keilmuan agamanya, itu satu. Yang kedua, memiliki kompetensi atau komitmen di bidang kebangsaan. Jadi tidak asal kirim nama. Nah, kalau asal kirim nama begitu, terus apa maknanya ulama? Ya itu tadi yang saya pertanyakan. Iya. Oke, terima kasih banyak Gus Jazil yang sudah menyempatkan waktunya di channel Kamus hari ini, dan terima kasih banyak buat pemirsa. Akhirnya sampai cukup di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.